Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak ibu coba kamu perhatikan, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah saja, ya. Tidak hanya di rumah ataupun lingkungan rumah, ya. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Maka dari itu, ya, setiap kamu di sekolah ibu selalu ingatkan bahwa kalau membuang sampah itu buanglah pada tempatnya, jangan dibuang di bawah meja atau bangkunya atau bahkan di lacinya kan. Oke, nah Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Perhatikan gambar di bawah ini, ya, coba kalian amati dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman ini nak? Ya, mereka sedang membersihkan ruangan kelas. Kemudian, apa kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu setuju ya nak, demi menjaga kebersihan sekolah kita. Karena kalau kita bersihkan maka kita akan belajar dengan nyaman, sejuk, ya. Oke, kita lanjut. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas ya. Mereka bermusyawarah. Nah, inilah percakapan mereka. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu kepada teman-temannya. Menurutku kita harus segera bersiap diri, jawab si Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, ini percakapan mereka yang mana mereka membahas tentang lomba kebersihan antar kelas. Yang mana lomba itu akan diadakan 2 hari lagi. Nah, mereka bermusyawarah ya, ingin mempersiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, itulah isi musyawarah mereka. Oke. Nah, temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Sini ada kemoceng, kain pel, dan vas. Ini adalah alat-alat yang mau dipersiapkan oleh Dayu dan teman-temannya ya dalam perlombaan kebersihan kelas. Nah, ada makna kemoceng yang mana maknanya adalah pembersih debu. Kemudian kain pel. Ya, kain pel maknanya kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kemudian vas bunga, ya, maknanya adalah tempat bunga. Oke. Nah, kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, ibu harapkan juga kepada anak-anak ibu ya, marilah untuk menjaga kebersihan kelas kita. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Ini adalah
ruangan kelas yang bersih, ya. Ciri-ciri kelas yang bersih adalah yang pertama tidak ada sampah berserakan. Coba lihat gambar itu, adakah sampah berserakan? Tidak kan? Nah, itulah ciri-ciri ya kelas yang bersih. Kemudian debu-debu selalu dibersihkan. Kemudian peralatan kelas juga tersusun rapi ya, tampak dari gambar ini. Oke. Kemudian kelas dicat dengan warna yang menarik. Nah, bagaimana dengan kelas kalian? Apakah kelas kalian bersih anak ibu? Ya, bersih ya kelas kita ya. Kita lanjut. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, ini dia. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Ini dia. Perhatikan gerakan kepalanya, goyang ke kanan ke kiri. Kemudian untuk gerakan tangan, ya bagaimana menyapu lantai. Kemudian gerakan kaki, ya gerakan kaki yang melangkah. Oke. Nah, tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut. Ya, kita tirukan dari kepala tadi katakan bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian tangannya bagaimana menyapu lantai seperti itu digerakkan. Kemudian gerakan kakinya melangkah seperti gambar ini ya. Kamu bisa menirukan di rumah. Oke, kita lanjut. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang ya. Yang dapat digunakan dalam mengiring tari itu ya misalnya gendang, rebana, tamborin atau tifa. Ini dia gambar gendang, rebana, tamborin dan tifa. Nah, alat musik ini disebut dengan alat musik ritmis ya, tanpa melodi, tanpa ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya ya. Itulah yang dinamakan alat musik ritmis. Nah, perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Perhatikan di sini ya, dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat. Nah, dinding tifa dan dinding gendang itu membentuk sebuah bangun datar. Oke? Masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ini ya, anak ibu. Oke, perhatikan ini dia sisinya, garisnya. Ini dia sudutnya dan ini dia titik sudutnya. Oke, nah bangun datar, ya bangun datar segitiga. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-cirinya jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Kemudian titik sudutnya ada 3, sudutnya ada 3. Nah, ini segitiga sama kaki. Ini jenis-jenis segitiga ya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-cirinya sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3, dan sudutnya ada 3. Kemudian bangun datar belah ketupat, ya. Yang mana ciri-cirinya jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Nah, belah ketupat ini berbentuk bangun datar segi 4 ya, yang mana segi 4 itu ada jenisnya, yaitu belah ketupat, layang-layang juga. Ciri-cirinya yang memiliki sisinya 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya 4. Oke. Nah, yang berikut bangun datar persegi. Oke, ciri-cirinya sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Kemudian bangun datar persegi panjang. Ya, adapun ciri-cirinya sisinya 4, titik sudutnya 4, sudutnya ada 4. Oke, kemudian bangun datar jajar genjang. Ciri-cirinya yang sisinya ada 4, titik sudutnya 4, sudutnya 4. Kemudian trapesium ya. Sisinya ada 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya ada 4. Oke, untuk tugas kamu ini dia halaman 60. Ayo berlatih tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di sini ada banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Ya,
ditarik garis ke gambar B ya, yang memiliki sisinya ada 3, sudutnya ada 3. Kemudian yang sebelahnya banyak sisi ada 4. Yang mana saja yang banyak sisinya ada 4 ya, tarik garis dia. Oke anak ibu. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.